SAW yang mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian. Yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan hakim tinggi, para pejabat struktural dan juga fungsional Pengadilan Tinggi Banda Aceh, serta seluruh staf yang hadir pada sosialisasi pada hari ini, para pimpinan, Bapak atau Ibu Ketua dan Wakil Ketua, rekan-rekan hakim, dan juga seluruh pejabat fungsional, struktural, staf yang ada di pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengikuti sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara sosialisasi ini. Pertama sekali saya sampaikan salam dari Pak KPT karena beliau tidak bisa mengikuti acara sosialisasi ini karena pada hari ini beliau sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Kemarin sore sekitar pukul 16 saya diberi tugas dua kebetulan, satu sebagai pelaksana KPT dan sekaligus untuk ditugaskan menyampaikan sosialisasi terhadap surat keputusan Dirjen Badilum ini. Bapak Ibu sekalian, eh, karena ini saya baru kerjakan tadi malam, mungkin PPT ini sangat sederhana, tapi mudah-mudahan nantinya bisa untuk menjadi pedoman Bapak Ibu dalam pelaksanaan sosialisasi ampuh ini. Bahwa berdasarkan asesmen Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, akreditasi penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 sampai sekarang di setiap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di bawah Dirjen Badilum itu perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya. Ini menurut keputusan Pak Dirjen. Kemudian pelaksanaan program sertifikasi mutu peradilan unggul dan ampuh ini harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja di pengadilan di lingkungan peradilan umum. Bapak Ibu sekalian, di dalam SK nomor 1818 2023 ini pada poin ke-6 itu mewajibkan kepada pengadilan tinggi untuk mensosialisasikan program sertifikasi ini kepada seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya masing-masing. Karena itulah kami diberi tugas oleh Pak KPT untuk segera melaksanakan sosialisasi ini karena mungkin epiden-epiden untuk sertifikasi ampuh ini sudah akan Bapak persiapkan di awal tahun karena keputusan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 30 November 2023 kemarin. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada tujuan. Ya. Tujuan dari sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau AMPUH ya, disingkat AMPUH, adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum. Sedangkan ruang lingkupnya, program sertifikasi mutu ini meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jadi pada semua stakeholder ya ini akan diberlakukan. Kemudian predikat yang diberikan terhadap sertifikasi mutu ini ada beberapa kategori, ini ada 5 kategori. Yang pertama paripurna, yang kedua unggul, 3 utama, 4 baik, dan 5 cukup. Sedangkan pelaksanaan programnya sendiri itu mengacu pada pedoman sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau AMPUH, lembar asesmen sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh, formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikasi mutu, atau laporan ketidaksesuaian asesmen LKA, laporan hasil asesmen LAH, dan lain-lain. Dan juga standar operasional prosedur. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kepada lampiran dari surat keputusan ini, di sana sudah lengkap dilampirkan termasuk
ketidaksesuaian asesmen, kemudian form laporan hasil asesmen, dan lain-lain. Jadi di sana sudah dilampirkan, nanti Bapak Ibu bisa pelajari secara lengkap. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan dari surat keputusan ini. Tentang latar belakang, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan dan merespon kritik masyarakat melalui berbagai kebijakan pembaharuan serta perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas aparatur yang transparan dan akuntabel, serta konsisten hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima untuk mewujudkan peradilan yang agung. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melakukan upaya perbaikan tersebut berpedoman kepada nilai-nilai organisasi atau 7 nilai utama peradilan dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kerangka pengadilan yang unggul terdiri dari 7 area peradilan yang unggul yang dikelompokkan ke dalam 3 fungsi, yaitu 1 fungsi pengarah atau pengendali. Ini yang disebut dengan driver, adalah area kepemimpinan dan manajemen pengadilan. Kemudian area kedua, fungsi sistem dan penggerak. Sistem and enabler berada dalam area kebijakan-kebijakan pengadilan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penyelenggaraan persidangan. Kemudian pada area 3 adalah fungsi hasil atau resul. Dalam area ini ada kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, pelayanan pengadilan yang terjangkau, kemudian kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. Penerapannya pada lingkungan peradilan umum harus memperhatikan pelaksanaan bidang teknis atau core business dan non teknis atau pendukung, supporting unit. Hal-hal tersebut, pelaksanaan bidang teknis atau core business perlu mendapat perhatian antara lain meningkatnya manajemen pelayanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum. 2. Meningkatnya kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan umum. 3. Meningkatnya tertib administrasi, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan gerasi. 4. Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum. 5. Meningkatnya proses berperkara yang tepat waktu. 6. Meningkatnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen, dan persyaratan yang diperlukan. Kemudian meningkatnya pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu seperti posbakum, sidang di luar pengadilan, dan pembebanan biaya perkara atau prodeo. 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, kepastian hukum, dan kualitas serta konsistensi putusan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan bidang non teknis atau pendukung atau supporting unit yang perlu mendapat perhatian Bapak Ibu sekalian nanti, antara lain dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, antara lain adanya distribusi hakim dan aparatur peradilan. Ini tugasnya nanti pada Badilum. Kemudian dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan. Kemudian dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain misalnya itu disebutkan lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat pelosok, gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya, kemampuan untuk mengelola prasarana dan prasarana pengadilan yang belum memadai, akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Jadi ini merupakan perhatian yang perlu nanti ditingkatkan. Kemudian yang keempat, dalam hal pengelolaan teknologi informasi. Ini juga diperlukan, perlu adanya perhatian terhadap pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi, kemudian perlu peningkatan akurasi dan pemutahiran informasi serta elektronik yang dapat diakses secara mudah oleh publik. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu adalah tentang monitoring atau pengawasan dan asesmen sebagai salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Kita pada sasaran. Sasaran sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ini antara lain, 1. Meningkatnya manajemen pelayanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum. 2. Meningkatnya kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan umum. 3.
meningkatnya tertib administrasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan gerasi. 4, meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum. Sedangkan ruang lingkup, Bapak Ibu, ruang lingkupnya itu meliputi ya pada aspek satu, manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, pelayanan publik, pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, penanganan pengaduan. Yang semuanya ini 9 poin di atas itu dilaksanakan oleh semua pejabat yang ada di pengadilan, antara lain pimpinan, ketua dan wakil ketua, hakim atau majelis hakim, 3 panitra, 4 sekretaris, 5 kepanitraan muda yang terdiri dari masing-masing kepanitraan muda yang ada di pengadilan Bapak Ibu sekalian, kemudian panitra pengganti, jurusita, kemudian seluruh jajaran kesetarianan pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Jadi semua pihak yang ada di pengadilan tinggi dan di pengadilan negeri itu seluruhnya terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi ampuh ini. Pengertian umum. Dalam pengertian umum nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung pada SK Dirjen. Saya hanya mengutip beberapa poin yang cukup diperlukan untuk Bapak Ibu ketahui. Antara lain, 1, sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau ampuh di lingkungan peradilan umum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi asesmen atau penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan peradilan umum untuk mewujudkan pengadilan yang unggul. 2, ketua tim sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ini atau ampuh ini adalah langsung dipegang oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kemudian yang disebut asesor nantinya adalah aparatur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum atau hakim tinggi pengawas daerah yang sudah bersertifikat untuk melakukan asesmen terhadap pengadilan negeri. Kemudian penilaian sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau ampuh adalah proses yang sistematis, independen, dan terencana untuk memperoleh bukti pelaksanaan proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum secara objektif. Kemudian yang dimaksud dengan pelaksanaan sertifikasi ulang adalah proses asesmen yang dilakukan kembali dalam rangka pemulihan atau pembekuan pencabutan sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh. Sedangkan rapat keputusan sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh, yaitu rapat yang dilakukan oleh tim sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh untuk membahas dan mengambil keputusan atas hasil asesmen kinerja yang dilakukan oleh tim asesor, Direktur Jenderal Peradilan Umum, dan tim hakim pengawas daerah. Ini pengertian-pengertian yang pokok yang perlu Bapak pahami. Nantinya kita akan bahas pada pelaksanaan asesmennya. Kita masuk pada misi. Bapak Ibu, coba nanti kita semua, termasuk yang di pengadilan tinggi dan di pengadilan negeri, supaya menyesuaikan visi dan misi sesuai dengan apa yang tercantum pada SK Badilum ini. Jadi visi pengadilan negeri di sana disebutkan nama pengadilannya adalah terwujudnya pengadilan negeri Banda Aceh yang agung. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mencantumkan visi dan misi yang masih berbeda dengan apa yang tercantum di dalam SK Dirjen ini supaya diperbaiki segera. Kemudian kita masuk pada nilai-nilai utama Badan Peradilan. 1, nilai-nilai utamanya adalah kemandirian kekuasaan kehakiman. Ini mungkin hal-hal yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu selalu menyebut 8 nilai-nilai utama Badan Peradilan Umum, ya, 8 nilai utama Badan Peradilan Umum. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa jadi 8, karena sebenarnya di dalam blueprint Mahkamah Agung sendiri itu ada 7. Dan di dalam SK ini kayaknya dikembalikan kepada 7 nilai utama. Karena nilai kedua itu integritas dan kejujuran itu dipisah sehingga jadi 8.
Sedangkan di dalam blueprint Mahkamah Agung, integritas dan kejujuran itu ada pada satu area. Jadi yang pertama kemandirian kekuasaan kehakiman. Ini kemandirian saya tidak usah jelaskan lagi, mungkin Bapak Ibu sudah paham, ya, termasuk kemandirian institusional maupun kemandirian fungsional oleh hakim yang menyidangkan perkara, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara jelas. Kemudian integritas dan kejujuran. Ini apa yang dimaksud dengan integritas dan kejujuran? Ini Bapak Ibu mungkin sudah paham, yang tidak paham silakan baca di SK-nya, sudah dijelaskan juga di sana. Kemudian akuntabilitas, ya, tentang akuntabilitas pada kekuasaan kehakiman, di mana hakim harus mampu melaksanakan tugasnya, menjalankan kekuasaan hakiman dengan profesional. Ini yang dituntut benar-benar dari kita semua. Jadi selain profesional juga penuh tanggung jawab. Kemudian responsibilitas, ya. Ada Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kuasa kehakiman yang sudah mengatur tentang responsibilitas. Kemudian keterbukaan, kemudian ketidakberpihakan, kemudian perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi ini selalu sudah Bapak Ibu sebutkan dengan 8 nilai utama. Hanya bedanya di sini dikembalikan integritas dan kejujuran itu dalam satu nilai. Kemudian nilai-nilai dasar, core value ASN berakhlak. Selain menerapkan nilai-nilai utama yang saya sebutkan tadi, seluruh ASN wajib mengimplementasikan core value ASN berakhlak berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021. Berakhlak merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN yang berada di instansi Bapak Ibu, yakni satu, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, kemudian akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan loyal sama pimpinan, ya, tapi dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan serta menghadapi berbagai perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis di antara seluruh komponen yang ada. Kemudian saya sampaikan tentang moto. Di dalam SK Dirjen itu ada moto untuk sertifikasi ampuh ini, yaitu meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap pengadilan melalui sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh, ampuh. Jadi motonya seperti ini. Kemudian untuk yel-yel juga sudah berubah, Bapak Ibu, jadi tidak lagi memakai yel-yel yang selama ini kita pakai dalam setiap APN. Jadi yel-yelnya cukup Mahkamah Agung, berakhlak mulia, badilum luar biasa, kemudian nama pengadilan Bapak Ibu disebutkan, kemudian dijawab unggul. Dia hanya 3 yel-yel dalam SK ini. Kita masuk pada standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Ini juga nanti silakan diperhatikan untuk segera menyesuaikan. Standar pelayanan yang berlaku di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri meliputi standar pelayanan pengadilan dan standar pelayanan informasi publik. Pada peraturan pemerintah nomor 2 2018 tentang standar pelayanan minimal, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 15 2014 tentang pedoman standar pelayanan, keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 026 2012 tentang standar pelayanan peradilan, dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 2144 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Menetapkan agar segenap pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan di pengadilan harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, profesional. Nanti bisa Bapak Ibu baca, nanti kita sharekan ini PPT-nya supaya bisa Bapak Ibu simak. Ada 16 poin. Yang terakhir itu tidak menyimpang dari prosedur yang sudah ada. Sedangkan contoh standar pelayanannya nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat pada SK Dirjen Badilumnya, saya tidak cantumkan di sini, nanti bisa Bapak lihat.
Kemudian maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan peradilan sesuai peraturan Menteri Perdagangan Negara Reformasi Birokrasi nomor 15/2014 tentang standar pelayanan. Silakan di standar apa? Nah, ini Bapak Ibu, ini kan biasanya ada dicantumkan pada PTSP ya. Nanti supaya menyesuaikan dengan kalimat ini yang belum sesuai supaya segera mengganti ya. Jadi pengadilan, nama pengadilan di atas, maklumat pelayanan ada nomor dan lain sebagainya. Jadi kalimatnya harus sudah seragam. Jadi tidak ada lagi yang membuat kalimat-kalimat sendiri untuk maklumat pelayanan. Kemudian ditandatangani oleh ketua pengadilan. Ya, ada tanda tangan ketua pengadilan di bawahnya. Jadi nanti itu yang digantung atau ditaruh di dekat PTSP supaya masyarakat pengguna itu bisa melihat secara langsung. Kemudian maklumat layanan informasi publik. Nah, ini maklumat informasi publik. Ini juga sebelumnya mungkin ini belum ada, ini ada yang baru, juga nanti dicantumkan di PTSP supaya dilihat, dan ini ditandatangani oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Jadi yang menandatangani ini adalah PPID. Saya tidak tahu, kalau tidak silap mungkin PPID-nya itu langsung dipegang oleh Panwud Hukum ya di masing-masing tempat. Jadi supaya nanti ini segera dilaksanakan karena harapan Pak KPT pada awal Januari semua PN-PN di wilayah PT Banda Aceh termasuk PT sendiri sudah melaksanakan isi surat keputusan ini. Kemudian bab 3, kita masuk pada bab 3 tentang pelaksanaan asesmen, sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh. Kegiatan asesmen sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh meliputi 3 kegiatan asesmen ya secara meluruh sebagai berikut. 1, nanti asesmennya akan dimulai dengan asesmen elektronik pelayanan PTSP Satuan Kerja melalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kemudian dilakukan pengamatan oleh asesor. Ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Inisiatif dan keramahan petugas PTSP. Disiplin, seragam sesuai dengan ketentuan. Nilai-nilai survei, SKM, SPKP, SPAK, dibuatkan penilaian untuk indeks hasil survei. Pelaksanaan monitoring hakim pengawas PTSP. Kemudian melalui asesmen penilaian langsung pelayanan PTSP, pengamatan. 2, asesmen administrasi perkara pengadilan secara elektronik melalui implementasi SIPP oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 3, asesmen sertifikasi mutu ampuh dalam bentuk kegiatan asesmen ke pengadilan yang nanti akan digunakan melalui lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum. Bapak Ibu mungkin kalau bisa dijelaskan bahwa terhadap asesmen kedua ini, administrasi perkara, itu nanti akan langsung melihat kepada nilai S. Ya, nanti nilai S Bapak Ibu itu yang akan dikonfirmasikan langsung oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Mungkin nanti ada pembahasannya di belakang, jadi mohon kepada Bapak Ibu supaya benar-benar memperhatikan nilai S-nya jangan sampai turun. Kemudian sistem sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ini ditetapkan oleh Dirjen dan dilaksanakan oleh, ya, jadi pelaksanaan asesmen ini nanti akan dilaksanakan. Pertama, tim hakim tinggi pengawas daerah di masing-masing pengadilan tinggi akan melakukan penilaian asesmen sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh untuk khusus pengadilan negeri kelas 1A selain ibu kota provinsi. Jadi kalau ada di wilayah Aceh kayaknya tidak ada ya Pak ya. 1A di luar ibu kota provinsi tidak ada ya. Nah, tidak ada, kalau di wilayah Aceh tidak ada. Kalau di daerah lain itu masih ada. Jadi hakim tinggi pengawas daerah itu nanti khusus melakukan asesmen terhadap pengadilan negeri kelas 1A selain yang di ibu kota provinsi, kemudian pengadilan negeri kelas 1B dan kelas 2. Kemudian tim asesor, penilai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, itu akan melakukan penilaian atau asesmen terhadap pengadilan tinggi
pengadilan negeri kelas 1A khusus dan 1A yang berada di ibu kota provinsi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa menduga-duga kira-kira nanti tim asesmen mana yang turun ke pengadilan negeri Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahap pelaksanaan, tahap 1 proses awal. Ya, ini perlu kita pahami sama-sama, walaupun nanti selengkapnya bisa kita pelajari pada keputusan Dirjen ini. Pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri yang belum pernah dilakukan penilaian akreditasi, maka untuk penilaian awal sertifikasi mutu ampuh ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Saya rasa tidak ada ya di wilayah PT Banda Aceh semua sudah sertifikasi ya di waktu APR. Kemudian yang kedua, pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri yang sudah terakreditasi, maka untuk penilaian awal sertifikasi ampuh ini dilakukan sesuai kewenangan pelaksanaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi nanti ada asesmen seperti yang saya sampaikan tadi oleh tim asesmen. Kemudian tim asesor sertifikasi mutu ampuh ini yang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun pengadilan tinggi sebelum melaksanakan asesmen wajib terlebih dahulu memeriksa formulir dan dokumen yang seluruhnya dikirimkan antara bulan Januari sampai April setiap tahunnya oleh pengadilan tinggi, pengadilan negeri yang akan dinilai melalui link Google Drive yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja. Jadi saya ingatkan, Bapak Ibu, para pimpinan pengadilan negeri, tolong nanti dipelajari lembar penilaian atau LKE yang selama ini kita ingat di LKE yang ada dalam lampiran keputusan ini. Jadi Bapak Ibu sudah pelajari tahap demi tahap apa-apa eviden yang perlu memang dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk dilakukan nantinya asesmen. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mulai mengeser ya. Sudah dibolehkan Januari April. Jadi paling akhir bulan April itu Bapak-bapak sudah kirimkan semua evidennya ke pengadilan tinggi bagi PN yang akan diasesmen oleh hakim pengawas daerah yang saya sebutkan tadi, kelas 1B, kelas 1A yang di luar ibu kota provinsi, dan kelas 2. Jadi itu sudah dikirimkan eviden-evidennya sesuai dengan lembar penilaian atau LKE yang kita sebut selama ini ke pengadilan tinggi, sehingga nanti tim asesor pengadilan tinggi sudah bisa memeriksa lebih awal. Kemudian untuk Bapak Ibu yang di pengadilan tinggi, kemudian di kelas 1A khusus dan kelas 1A yang ada di ibu kota provinsi, ini PN Banda Aceh, ini sudah bisa juga mengirimkan eviden-evidennya di akhir April paling lama itu langsung ke Dirjen Badan Peradilan Umum untuk supaya dipelajari oleh tim asesor yang dari Badan Peradilan Umum. Kemudian persyaratan yang perlu yang Bapak Ibu penuhi, berkas perkara hilang ini jangan sampai ada. Berkas perkara hilang yang mungkin terkelisut atau tidak tahu di mana, segera Bapak Ibu cari. Nanti kita bahas di akhir. Kalau nanti berkas perkara hilang, sertifikasi akreditasi yang sudah Bapak pegang itu akan dicabut. Jadi hati-hati, nanti di belakang nanti kita akan bahas. Kemudian adanya penyelewengan penyalahgunaan keuangan. LKA sebelumnya belum ditindaklanjuti 100% untuk yang sudah terakreditasi sebelumnya. Jadi ada LKA yang kemarin sudah ditujuki supaya dilakukan perubahan, Bapak belum melakukan perubahan 100%, itu juga nanti akan tidak mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa dilakukan asesmen. Kemudian persyaratan dokumen, dokumen utama ada laporan hasil pengawasan bidang 3 bulan terakhir, berikut MONEP, nanti Bapak baca di sana. Sakit tahun berjalan, IKU, Renstra, Renja, RKT, perjanjian kinerja, LKJIP, kemudian manajemen risiko masing-masing satker, ada juga nanti dokumen pendukungnya, ya seperti bukti sosialisasi nilai-nilai utama. Jadi nilai-nilai utama yang disebutkan tadi Bapak Ibu segera lakukan untuk sosialisasi, termasuk nilai-nilai core value ASN berakhlak, bukti sosialisasi sakit,
bukti sosialisasi SOP, hasil survei kepuasan masyarakat SKM yang ditarik dari si super, hasil survei persepsi anti korupsi yang ditarik dari si super, tindak lanjut 3 unsur terendah dari hasil survei kepuasan masyarakat SKM, dan survei persepsi anti korupsi SEPAK yang ditarik dari si super. Jadi ini semua harus Bapak Ibu lengkapi. Ya, ini yang utama. Jadi perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu pimpinan. Kemudian penentuan sasaran lingkup dan kriteria asesmen kinerja. Sasarannya sudah jelas ya. Nanti tujuan asesmen ini jelas untuk melihat penerapan tugas dan fungsi pengadilan, untuk melihat proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan kinerja dan pelayanan pengadilan, merekomendasikan penilaian tim akreditasi ke Direktorat Jenderal Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi. Sedangkan lingkupnya ini meliputi identifikasi unit organisasi dan fungsional atau proses yang diasesmen kinerja, termasuk pengawasan bidang dan pengawasan antar bidang. Ini pengawasan antar bidang ini hal baru menurut saya. Jadi nanti pengawasan bidang Bapak Ibu tidak bisa lagi hakim pengawas bidang yang Bapak tunjuk itu hanya itu yang melakukan pengawasan. Jadi nanti Bapak Ibu pimpinan perlu melakukan silang. Jadi pengawas bidang perdata nanti akan memeriksa di pidana dan sebaliknya. Ya, jadi nanti diatur, jadi tidak semata-mata pengawasan bidang oleh hakim pengawas bidang, tapi ada pengawasan antar bidang dengan menyilang para pengawas bidang yang Bapak Ibu tunjuk. Jadi coba nanti dipelajari. Kemudian kriteria asesmen kinerja digunakan sebagai acuan tetap dengan ditetapkannya Indonesian Code for Performance Excellence atau ICPE yang mencakup ya sama ya, penilaiannya nanti kepemimpinan, leader, kualitas pelayanan, manajemen proses, perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dokumentasi dan pengarsipan atau hasil kinerja. Ya. Kemudian penentuan tanggal. Nanti ada ditentukan tanggal, durasi kegiatan, peran tanggung jawab anggota tim asesmen, nanti itu akan disebutkan. Kemudian ada pemilihan dan penugasan tim asesmen. Jadi ini untuk Bapak Ibu Hakim Tinggi kayaknya lebih cenderung terhadap poin 5 dan poin 6 ini. Ini ada penentuan tanggal asesmen, durasi kegiatannya berapa lama, kemudian ada pemilihan dan penugasan tim asesmen, sertifikasi mutu ampuh. Ini dilakukan melalui proses seleksi, ya. Dan penugasan tim asesmen sertifikasi ampuh ini melalui proses pemilihan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi nanti Pak Wakil yang bertindak sebagai ketua dari asesor, kemudian dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran asesmen. Kemudian penentuan waktu pelaksanaan sertifikasi mutu dalam setahun. Ya, tim sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh mempertimbangkan beberapa aspek berikut dalam menentukan pelaksanaan asesmen. Antara lain, ya ini tidak saya masukkan di sana, masalah kompleksitas kelas dan tingkat pengadilan, jumlah lokasi yang akan disertifikasi, sertifikasi ampuh dilaksanakan ini paling sedikit 3 hari kerja. Jadi di sini sudah ditunjuk. Jadi kemungkinan Bapak Ibu ke depan tidak ada lagi asesmen yang dilakukan secara daring. Ya, kalau daring selama ini Bapak Ibu masih bisa ngeles. Oh ada Pak, tapi masih ini nggak terekam tadi, nggak termuat. Biasanya kita masih kasih waktu 1 kali 24 jam harus dikirim ke PT. Nah kalau dari aturan ini ke depan tidak ada lagi daring. Jadi tim asesor akan melihat langsung. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ngeles lagi, ada tersimpan tapi belum terkirim. Tidak ada alasan seperti itu lagi. Karena akan dilihat secara langsung. Di sini disebutkan sertifikasi ampuh ini dilaksanakan paling sedikit 3 hari kerja. Tidak termasuk perjalanan ke lokasi yang akan dilakukan sertifikasi. Ini sudah ditegaskan di sini. Jadi tim akan turun langsung ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada komunikasi tim asesmen. Nanti dari asesor, dari pengadilan tinggi ke Bapak Ibu yang akan dilakukan asesmen. Nanti akan dilakukan semacam komunikasi.
dan juga diberikan informasi-informasi antara lain apa-apa saja yang akan perlu diuji. Misalnya struktur kebijakan proses, prosedur dan lain sebagainya. Menginformasikan nama setiap anggota tim asesmen, mengirimkan rencana kerja dan tanggal dilakukan sertifikasi supaya Bapak Ibu mengetahui dari sejak awal. Kita masuk pada tahap 2. Pada tahap 2, pelaksanaan asesmen. Tadi persiapan, ini sekarang pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan sertifikasi ini kegiatannya dilaksanakan untuk memenuhi usulan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi dan asesmen sertifikasi berkala pertama dilakukan 6 bulan. Setelah penyerahan predikat dan asesmen sertifikasi selanjutnya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Ya, dengan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, tadi mungkin sudah saya sebut ya, asesmen sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh dalam bentuk kegiatan asesmen ke pengadilan dengan menggunakan lembar asesmen yang sudah disiapkan oleh Badan Peradilan Umum, ada dalam lampiran surat keputusan ini, nanti Bapak Ibu lihat di sana. Kemudian asesmen elektronik, pelayanan PTSP Satuan Kerja melalui monitoring CCTV. Kemudian pengamatan terhadap 5S, kemudian keramahan petugas PTSP, disiplin, ya, nilai-nilai survei, kemudian pelaksanaan monitoring hakim pengawas PTSP. Nah, ini juga Bapak Ibu tolong tugas hakim pengawas PTSP segera ya. Itu kan sudah ada SK Dirjen Badilum yang 1 hari sekali itu harus mengisi buku laporan ya. Kalau tidak salah saya 2 kali 1 hari malah itu. Jadi tolong dipersiapkan itu semua sehingga nanti kalau muncul itu pada epiden yang diminta Bapak Ibu sudah siap. Kemudian melalui asesmen penilaian langsung pelayanan PTSP, pengamatan oleh asesor. Kemudian asesmen administrasi perkara pengadilan secara elektronik. Nah ini yang saya bilang tadi melalui SIPP dan juga nanti sistem ACE dari Bapak Ibu sekalian. Selain asesmen terjadwal, sebagaimana tadi saya sebutkan, ada yang nanti 6 bulan di awal, kemudian 1 tahun sekali. Tim asesmen sertifikasi dapat melakukan asesmen kinerja tidak terjadwal atau short notice atau sewaktu-waktu terhadap satuan kerja yang diasesmen untuk dilakukan investigasi keluhan atau berkaitan dengan perubahan-perubahan fungsi pengadilan. Ini biasanya kalau ada laporan-laporan dari para pengguna layanan pengadilan, mungkin akan dilakukan asesmen atau yang tidak terjadwal. Kemudian pelaksanaan asesmen pada satuan kerja. Pelaksanaan asesmen nanti itu dilakukan dengan dilakukan terlebih dahulu pembukaan. Nah, tertib acaranya silakan Bapak Ibu ya, saya tidak sampaikan di sini, nanti terlalu lama. Silakan nanti Bapak Ibu lihat pada halaman 29 dari keputusan Dirjen itu, di sana sudah diatur tata tertibnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya ya. Situ sudah diatur apa-apa yang harus Bapak Ibu persiapkan di daerah. Kemudian yang kedua, setelah pembukaan dilakukan pengumpulan dan verifikasi informasi. Pertama, informasi yang relevan. Jadi selama asesmen dilakukan, informasi yang relevan dengan sasaran, lingkup dan kriteria terhadap sertifikasi ampuh itu harus dikumpulkan dengan pengambilan contoh yang tepat dan diverifikasi untuk dijadikan bukti epiden asesmen. Kemudian metode pengumpulan informasi. Jadi metodenya itu dapat dilakukan nantinya dengan wawancara, pengamatan proses dan kegiatan termasuk layanan, uji petik terhadap kepanitraan dan kesekretariatan, kemudian peninjauan dokumen langsung. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kesesuaian, ketidaksesuaian, temuan dan observasi dalam laporan sertifikasi ampuh. Yang dimaksud kesesuaian adalah kesimpulan asesmen atas standar yang ditetapkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yang telah diimplementasikan dengan baik dan benar oleh satuan kerja. Ketidaksesuaian atau yang dijadikan temuan nanti adalah kesimpulan asesmen sertifikasi atas standar yang ditetapkan Badan Peradilan Umum yang belum diimplementasikan dengan baik dan benar. Kemudian akan dilakukan observasi yang berupa kesimpulan asesmen sertifikasi yang berupa saran, masukan atau kondisi
yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan. Jadi ada observasi juga nanti. Kemudian setelah itu dilakukan, maka dilakukanlah penyusunan temuan oleh hakim pengawas daerah atau sebagai asesornya nanti. Akan dilakukan penyusunan temuan, kemudian menyiapkan kesimpulan sebelum dilakukan penutupan. Kemudian membuat laporan ketidaksesuaian asesmen. Ini nanti tugas Bapak Ibu Hakim Tinggi. Tim asesmen sertifikasi mutu peradilan unggul tangguh merumuskan temuan dalam laporan tertulis. Untuk setiap proses sertifikasi, tim sertifikasi dapat mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan dapat merekomendasikan penyelesaian tertentu. Tim sertifikasi memelihara kepemilikan laporan, hasil sertifikasi mutu, kemudian isi laporan ketidaksesuaian asesmen, peradilan unggul dan tangguh. Ketua tim bertanggung jawab dan memastikan bahwa laporan ketidaksesuaian asesmen dibuat serta diserahkan kepada pimpinan satuan kerja sebelum tim meninggalkan satuan kerja yang bersangkutan. Laporan tersebut harus lengkap, akurat, ringkas, jelas, dan harus memuat hal-hal tentang identifikasi tim sertifikasi, nama alamat satuan kerja, jenis asesmen sertifikasi, kriteria asesmen sertifikasi, tujuan asesmen, dan banyak lain sebagainya. Jadi banyak poin-poin yang harus dimasukkan di dalam laporan temuan. Ini nanti jadi tugas Bapak Ibu Hakim Pengawas Daerah. Jadi mohon juga kepada Bapak Ibu Hakim Pengawas Daerah nanti untuk membaca secara lengkap dari SK Dirjen ini. Kemudian melaksanakan pertemuan penutup, ya. Pada pertemuan penutup harus dihadiri oleh seluruh pimpinan, termasuk pada pembukaan tadi ya, harus dihadiri oleh seluruh pimpinan, hakim, pejabat kepanitraan, pejabat kesekretariatan, dan seluruh staf pengadilan. Kehadiran peserta harus dicatat dan didokumentasikan. Adapun susunan acara pertemuan penutup, nanti Bapak Ibu lihat pada SK-nya langsung ya, tertib acara penutupannya ada di sana. Tapi yang jelas jangan nanti pada saat hakim pengawas daerah melakukan asesmen, ada pimpinan pengadilan yang tidak berada di tempat. Jadi ini wajib ya dihadiri. Jadi jangan nanti ada alasan mengikuti kegiatan pertemuan di luar dan lain sebagainya, menghadiri undangan dan lain sebagainya. Malah ini yang perlu malah ditinggal. Kita masuk pada tahap 3. Penyelesaian laporan hasil asesmen, LH, dan verifikasi oleh tim hakim tinggi pengawas daerah atau sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh. 1. Isi laporan hasil asesmen. Ya. Laporan hasil asesmen adalah dokumen yang dibuat oleh satuan kerja sebagai tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang didapat dari hasil asesmen. Jadi laporan hasil asesmen ini nanti Bapak Ibu yang buat di daerah, ya, dengan mengacu kepada hasil temuan yang dibuat oleh hakim tinggi daerah. Laporan hasil temuan ini berisi ketidaksesuaian atau temuan, yaitu ketidaksesuaian temuan yang memiliki dampak negatif terhadap tugas pokok dan fungsi. Kemudian analisis penyebab ketidaksesuaian, yaitu Bapak Ibu menganalisis penyebab ketidaksesuaian dan menjelaskan tindakan perbaikan secara detail yang dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan. Mengeliminasi ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan, yaitu mengidentifikasi secara efektif penyebab seluruh ketidaksesuaian, setiap tindakan koreksi dan korektif yang diambil, rincian bukti yang diperoleh untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian harus didokumentasikan. Kemudian dilakukan tindakan pencegahan, yaitu upaya antisipasi yang akan dilakukan agar ketidaksesuaian itu tidak terulang kembali. Kemudian dilakukan asesmen tambahan, yaitu tim asesmen mungkin akan melakukan asesmen tambahan terhadap bukti terdokumentasi untuk melakukan verifikasi, koreksi, dan tindakan korektif dan kerja masing-masing. Kemudian akan dilakukan verifikasi laporan hasil asesmen. Tim asesmen dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebelum membuat keputusan akhir akan meminta konfirmasi dan melakukan verifikasi mengenai isi laporan hasil asesmen yang disusun oleh satuan kerja yang dinilai, kemudian tindakan perbaikan yang direncanakan atau yang sudah diselesaikan oleh satuan kerja untuk seluruh ketidaksesuaian asesmen kinerja. Jadi nanti ada
semacam verifikasi terhadap laporan hasil asesmen. Kita masuk pada bab 4, Bapak Ibu sekalian. Tentang penilaian dan predikat yang diberikan oleh sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau ampuh. Nilai predikat. Penilaian sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ditentukan dengan memperhatikan 3 kegiatan asesmen secara menyeluruh dengan prosentase penilaian sebagai berikut. 1. Asesmen elektronik pelayanan PTSP Satuan Kerja melalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum. Kemudian pengamatan oleh asesor. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, inisiatif dan keramahan petugas PTSP. Tolong Bapak Ibu ingatkan teman-teman yang berada di front office supaya mudah senyum. Ya, tidak salah juga Bapak Ibu, pilihlah yang sedikit senyumnya agak menawan. Supaya, bukan maksudnya melecehkan dan yang lain, tapi kita perlu pelayanan yang lebih baik, yang membuat orang yang datang ke kita itu juga bisa merasa senang, ya. Jadi ada orang datang tapi dengan muka yang tegang dan lain sebagainya sehingga kesannya tidak baik. Kemudian disiplin. Dalam disiplin yang dinilai ini Bapak Ibu, saya ingatkan ini diberi tutup dalam kurung seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, ini saya melihat ya, mengamati ya, ada beberapa PN di wilayah Pengadilan Tinggi Aceh itu yang kayaknya membuat seragam sendiri-sendiri ya. Saya tidak tahu aturan mainnya itu ada di mana. Memang terlihat cantik ya, memang terlihat cantik. Tapi kalau nanti ini dipersoalkan, ya tolonglah Bapak Ibu yang mau mempertahankan seragamnya itu, coba dicari dasar hukumnya. Bisa enggak Bapak Ibu lakukan itu? Ya, karena kalau sepintas, saya lihat Bapak Ibu buat aturan sendiri gitu loh. Ya, dan saya sudah konfirmasi ke Bawas. Kalau ini nanti jadi ditemukan, oleh Bawas menyatakan ini tetap akan jadi temuan. Karena tidak ada aturan yang memerintahkan Bapak Ibu membuat seragam masing-masing. Karena kemarin sempat kita amati itu, ada yang seragamnya milik Dinas Perhubungan, ya. Ada juga di antara PN itu yang seragamnya milik Polisi Pamong Praja, ya. Enggak paham, saya enggak paham. Jadi saya enggak bisa menjelaskan ini boleh atau tidak. Tolong para pimpinan pengadilan nanti mencari dasar hukumnya supaya nanti kalau jangan menjadikan temuan nanti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Kemudian nilai-nilai survei, SKM, SPKP, SPAK dibuatkan penilaian untuk indeks hasil survei. Pelaksanaan monitoring hakim pengawas PTSP melalui asesmen penilaian langsung pelayanan PTSP ada pengamatan. Jadi ini nilainya pengamatan ini 15%, sedangkan CCTV tadi 5%. Kemudian ada lagi penilaian asesmen administrasi, itu yang saya bilang tadi. Dari ACE dan SIPP itu ada nilainya 20%. Kemudian next, Mas. Next. Kemudian ada asesmen kinerja dan layanan dalam kerangka ampuh ini dalam bentuk kegiatan asesmen nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu para para pengawas daerah. Kenapa itu ditinggal anunya? Siapa petugasnya? Ini nggak bergerak. Kita masuk pada tata cara penilaian, ya. Mungkin ini juga perlu nanti supaya Bapak Ibu enggak protes. Karena kemarin juga ada beberapa PN yang protes. Dinilai sekian, enggak terima gitu loh ya. Seolah-olah seperti itu. Jadi perlu dipahami juga, penilaian oleh tim sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ini, oleh tim hakim pengawas daerah nantinya, jadi ada waktu 3 bulan setelah dilakukan asesmen, tim sertifikasi mutu peradilan umum ini akan melakukan ya, ada dua tim. Jadi tim penilai sertifikasi mutu yang berada pada Dirjen Badan Peradilan Umum itu nanti akan menyerahkan hasil asesmen satuan kerja
berupa lembar ketidaksesuaian asesmen dan laporan hasil asesmen yang telah diverifikasi secara elektronik melalui http://bit.ly/doc SMPU Badilum. Jadi ini langsung nanti. Jadi yang dari Badilum langsung menyerahkan karena mereka sudah ada di Badilum. Istilahnya menyerahkan. Sedangkan tim penilai sertifikasi mutu yang dari pengadilan tinggi itu nanti akan mengirimkan rekomendasi penilaian pengadilan-pengadilan negeri di wilayah hukumnya dengan melampirkan lembar ketidaksesuaian asesmen LKA dan laporan hasil asesmen. Kemudian untuk diverifikasi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui link yang sudah ada disebutkan di dalam keputusan ini. Jadi nanti ada yang dulu kita kenal dengan KK ya. Jadi ada keputusan tim untuk menyatakan bisa mendapatkan sertifikasi atau tidak. Selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dibahas dalam rapat keputusan tim asesmen yang akan menjadi dasar penetapan nilai oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang bersifat final dan mengikat dengan melalui proses penilaian sebagai berikut. A. Nilai sertifikasi pengadilan tinggi, pengadilan negeri kelas 1A khusus dan pengadilan negeri kelas 1A ibu kota provinsi nanti akan langsung ditetapkan dalam rapat tim sertifikasi mutu ampuh oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sedangkan untuk nilai sertifikasi pengadilan negeri kelas 1A selain ibu kota provinsi, kelas 1B dan kelas 2 melalui 2 tahap penilaian. Yaitu yang pertama, penilaian yang dilakukan oleh pengadilan tinggi, baru nanti yang kedua, disampaikan penilaian itu kepada tim sertifikasi mutu Dirjen Badan Peradilan Umum untuk dibahas nantinya dalam rapat penentuan nilai. Selain rekomendasi nilai pengadilan tinggi, ya LKA, LH, tim sertifikasi mutu juga akan mempertimbangkan asesmen elektronik pelayanan PTSP dan CCTV yang tadinya yang sudah saya sampaikan di awal, nanti akan digabungkan nilainya, nanti akan dikeluarkan nilai Bapak Ibu sekalian. 2. Nilai dan predikat sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh. Jadi ini ada nilainya Bapak Ibu. Jika nanti tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa berkas hilang, ya ini saya ulang kembali tadi ya. Jadi tidak ada temuan berupa berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan, dan tindakan pungutan liar atau operasi saber pungli, maka terhadap satuan kerja dapat diberikan sertifikasi mutu pengadilan unggul. Predikatnya ada 5. Paripurna. Nah, paripurna ini, predikat paripurna ini akan diberikan pada satuan kerja yang dinilai meraih predikat unggul selama 3 tahun berturut-turut. Jadi ya kalau dapat 3 tahun berturut-turut predikat unggul, nanti baru bisa dapat predikat paripurna. Ini yang tertinggi. Kemudian ada predikat unggul, utama, baik, dan cukup. Sedangkan untuk nilainya, batas nilai ini juga dibedakan. Untuk pengadilan tinggi, untuk unggul itu harus ada nilai minimal 850. Untuk utama di pengadilan tinggi harus ada nilai 775. Untuk dapat nilai baik dengan batasan nilai 700, cukup dengan batasan nilai 650. Sedangkan untuk pengadilan negeri kelas 1A khusus dan kelas 1A, untuk predikat unggul dengan batasan nilai terendah 825. Kemudian utama dengan batasan nilai 750, baik dengan batasan nilai 700, cukup dengan batasan nilai 650. Sedangkan pengadilan negeri kelas 1B dan kelas 2, untuk predikat unggul batasan nilainya 800, utama dengan batasan nilai 750, baik dengan batasan nilai 700, cukup dengan batasan nilai 600. Selain pemberian predikat sertifikasi, keputusan dari tim ampuh juga dapat berupa pembekuan dan pencabutan predikat sertifikasi unggul. Bab 5. Kita masuk pada bab 5 Bapak Ibu, ini sudah tidak lama lagi ya. Ini tentang pembekuan dan pencabutan, juga ini perlu kita sikapi. A, kita bicarakan tentang pembekuan dan pencabutan. Pembekuan predikat sertifikasi unggul atau ampuh ini wajib diajukan oleh tim asesor pengadilan tinggi kepada Direktur Badan Peradilan Umum. Jika satuan kerja yang sudah memiliki sertifikasi dinyatakan tidak dapat dilakukan asesmen berkala
atau sudah di asesmen namun ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, A. Arsip berkas perkara hilang, tidak ditemukan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Berkas perkara wajib ditata mengikuti ketentuan instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3102/2019 tentang pengelolaan backup data register, arsip perkara secara elektronik, serta pemeliharaan register dan arsip perkara manual. Jadi Bapak Ibu nanti tolong dipelajari. Kemudian penyalahgunaan keuangan. Jika terdapat hasil temuan internal maupun eksternal terkait keuangan satuan kerja yang tidak dapat diklarifikasi dan masih menjadi temuan, maka ini akan dibekukan. Operasi tangkap tangan, tindakan pungutan liar, operasi sapu bersih pungutan liar, termasuk nanti dari petugas kita kepada orang-orang yang minta pelayanan pengadilan. Pengawasan antar bidang belum dilakukan selama 2 kali berturut-turut dalam setahun. Nah ini sudah dikunci Bapak Ibu. Yang saya sampaikan tadi tentang pengawasan antar bidang itu supaya bisa dikondisikan setahun itu 2 kali. Ya, supaya nanti evidennya itu sudah ada. Supaya harapan kita nanti kita semua bisa dapat sertifikasi unggul. Kemudian tim penilai sertifikasi mutu ini dapat membekukan predikat yang ditindaklanjuti dengan pencabutan sertifikasi mutu yang sudah diraih dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa ketentuan ya. Satuan kerja yang dibekukan predikat sertifikasinya oleh tim penilai diberikan kesempatan perbaikan dalam jangka waktu 3 sampai dengan 6 bulan untuk dilakukan penilaian ulang melalui asesmen sertifikasi ulang terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan. Satuan kerja yang predikatnya dibekukan dilarang menggunakan predikat hasil asesmen untuk keperluan satuan kerja. Jadi dibekukan, Anda tidak boleh lagi menempel nanti di PTSP. Kemudian jika dalam waktu sebagaimana pada poin A, ya, dalam waktu 3 sampai 6 bulan yang saya sebutkan tadi tidak dilakukan perbaikan atau hasil penilaian tim menyimpulkan tidak ada perbaikan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan tindakan pencabutan sertifikat berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilum. Kemudian B tentang pemulihan sertifikasi. Sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau ampuh, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang dibekukan atau dicabut dapat dipulihkan kembali melalui beberapa mekanisme. Ya, nanti Bapak Ibu langsung saja lihat mekanisme pemulihannya ya pada SK karena ada beberapa kriteria saya tidak akan sebutkan supaya sosialisasi kita ini bisa tidak berpanjang waktu. Nanti lihat aja di halaman 42 tata cara pemulihannya. Namun yang perlu saya ingatkan ya, kalaupun terjadi pemulihan ya, ini yang paling Bapak Ibu harus antisipasi. Kalaupun terjadi pemulihan, jika bisa dipulihkan, maka pemberian sertifikat akan dilakukan dengan predikat maksimal B. Jadi tidak bisa mengembalikan kepada nilai awal. Jadi hanya bisa kepada nilai E. Sehingga Bapak Ibu nanti harus bekerja keras lagi untuk mencapai nilai A. Baik itu yang dilakukan pencabutannya oleh asesmen dari Badilum, ya, maupun yang diusulkan oleh dari hakim pengawas daerah, ya, untuk semua kelas pengadilan seperti itu. Jadi kalaupun dipulihkan hanya bisa sampai pada nilai B. Baik, kita masuk pada bab 6 tentang alur proses evaluasi tentang sertifikasi ampuh ini ya. Ada sertifikasi awal, bagannya nanti Bapak lihat pada keputusan Dirjen, sudah ada di sana. Kemudian ada yang dinamakan sertifikasi berkala, bagan prosedurnya juga ada di sana, ada sertifikasi ulang untuk rehabilitasi pembekuan, bagan tata caranya juga sudah ditentukan di sana, penentuan predikat sertifikasi juga bagannya sudah ada di sana. Nanti tolong dipelajari. Kemudian bab 7 ketentuan lain-lain. Pada bab 7 ini ada beberapa poin yang mungkin yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang pengelolaan dokumen ya Bapak Ibu. Ini banyak ya, ketentuan lain-lain ini banyak, nanti Bapak Ibu baca, saya hanya sampaikan yang pokok-pokoknya saja, yang kira-kira penting
kita mulai dari sekarang. Tentang pengelolaan dokumen ya. Pengelolaan dokumen dilaksanakan oleh tim pengendalian dokumen yang ditetapkan dengan surat keputusan Dirjen atau keputusan Ketua Pengadilan Tinggi atau keputusan Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri. Satu, tim pengendali dokumen baik manual maupun elektronik pada pada Dirjen Badilum dikoordinir oleh Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring. Sedangkan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dikoordinir oleh sekretaris pengadilan. Ini sekretaris dan PLT-nya di Pengadilan Tinggi ini tidak ada kebetulan ya. Nanti tolong diberitahu. Jadi jangan nanti saling mencari lagi. Kemudian koordinator pengendalian dokumen dibantu oleh penanggung jawab masing-masing unit. Jadi ada Panmut, ada Kasubag dan lain sebagainya. Kemudian memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik, ya, dengan melakukan monep setiap bulan. Jadi sudah jelas ya. Kemudian 4, tim pengendalian dokumen bertanggung jawab mengendalikan seluruh dokumen internal dan eksternal, mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen. Ini sudah bisa dimulai Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, memastikan dokumen yang berlaku di lingkungan kerja tim adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku, nah jangan lagi dimasukkan, jadi ditarik. Penanggung jawab masing-masing unit, ini maksudnya pada Panmut, pada Kasubag, membantu memastikan hanya dokumen terbaru atau revisi terkini dan dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya terdapat di bagiannya. Jadi dokumen yang tidak ada hubungan dengan subbag, dengan kepanitraannya, itu segera diserahkan kepada penanggung jawab yang lain. Pemeliharaan dokumen asesmen sertifikasi mutu pada satuan kerja mencakup antara lain informasi permohonan dan laporan asesmen sertifikasi mutu awal, asesmen sertifikasi berkala, dan asesmen mutu ulang. Kemudian dokumen-dokumen keputusan tentang penentuan waktu tim asesmen. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan asesmen itu harus terekam dengan baik dokumen-dokumennya. Kemudian prosedur retensi dokumen dan jangka waktu penyimpanan. Bapak baca nanti di sana ya. Ada ditentukan dokumen disimpan dan dikelola untuk jangka waktu tertentu. Untuk dokumen yang dinilai sudah tidak memiliki nilai guna setelah masa retensi 5 tahun dapat dimusnahkan. Jadi jangan ditumpuk. Kemudian pemusnahan dokumen tersebut dilakukan oleh pengelola dokumen atas persetujuan pimpinan pengadilan dan harus dituangkan dalam berita acara pemusnahan dokumen yang ditandatangani oleh pengelola dokumen, 2 orang saksi dan ketua pengadilan. Pelaksanaan survei, ini perlu saya ingatkan tentang pelaksanaan survei. Setiap pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang akan dinilai oleh tim sertifikasi mutu wajib melaksanakan survei harian. Ya, wajib melaksanakan survei harian yang Bapak Ibu evaluasi setiap bulan dan survei lainnya setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan aplikasi SiSuper. Tim survei yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Jadi yang menetapkan itu masing-masing ketua tim surveinya. Survei yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali yaitu survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi atau SPAK, dan survei persepsi kualitas pelayanan SPKP. Kemudian seluruh tindak lanjut dari 3 unsur terendah dan indeks hasil survei wajib dipublikasikan pada website. Ini yang kadang-kadang terlupa ya. Pelaksanaan survei dan laporan hasil survei dilaksanakan oleh tim survei yang dipimpin oleh panitra muda hukum pada satuan kerja masing-masing dan wajib dilaporkan kepada pimpinan satuan kerjanya. Penanggung jawab seluruh survei adalah panitra pada satuan kerja masing-masing. Kemudian kita sampai pada penutup. Pembuatan pedoman pelaksanaan sertifikasi AMPU ini adalah merupakan kelanjutan dari program APM yang bertujuan agar satuan kerja di bawah lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi pengguna pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan pengguna pengadilan. Pengadilan yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparatur pengadilan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,
adaptif dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan untuk sama-sama kita pedomani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Sosialisasi ini kita akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.